Udah on ya berarti. Udah. Yang tadi kan 3, 2, 1. Ulang lagi 3, 2, 1. Makanya tanya udah atau belum. Berarti kita ngobrolin 3, 2, 1 atau ngobrolin apa nih? Ngobrolin apa hari ini? Yang viral-viral aja dulu lah ya. Oh, ngobrolin. Tapi kan kita pasti kemarin setelah membahas pajak ya. Kita sekarang membahas tentang IT. Wait. Ada berat nih. Oh, film horor itu. Kan itu kan IT juga, IT. Iya. Iya sih. Berarti kita bahas badut. Iya. Yang berada di selokan. Institut Teknologi Ilmu Literasi. Coba singkatannya apa? ITL. Saya berusaha untuk tidak negatif thinking ya teman-teman di sana ya kan. Benar, Institut Teknologi Literasi. Ilmu Literasi. Institut Teknologi Ilmu Literasi. Singkatannya apa? ITL aja lah ya. Kita bahas negara Polandia sekarang. Woi, kenapa tuh? Karena kenapa benderanya bisa kebalik dengan Indonesia seperti itu, Yo? Nggak tahu. Nah, ini biasanya lucu nih. Kita berusaha untuk membahas yang serius-serius. Biasanya tahu nggak kenapa bendera Polandia kebalik? Waduh, nggak tahu. Enggak, ini nggak tebak-tebakan yo. Oh, enggak. Nggak tebak-tebakan. Aku juga mempertanyakan itu karena aku nggak tahu juga. Oh. Barangkali kamu lebih lucu. Gitu. Bisa begitu. Kaosnya bagus nih. Saya itu heran ya, kok bendera Polandia itu bisa kebalik ya? Nah, biasanya kan abis itu ada tuh. Langsung. Itu kan sudah set up. Ya. Terus langsung ke punchline langsung. Ya, apa? Ini ternyata dulu Polandia itu pas melawan Nazi sebenarnya pakai bambu runcing juga. Oke. Cuman runcingnya kebalik gitu. Jadinya kebalik bener. Enggak ya? Kurang masuk. Oke, berarti kamu lebih lucu daripada itu. Enggak juga sih. Enggak ya. Enggak sih. Karena nyada kuning kono wesean ya toh. Makanya open mic. Ini udah open mic. Kapan yuk kita berdua open mic yuk? Oke. Kita bikin kemarin kan kita sempat sisi kelam. Kita bikin sisi terang. Sisi terang dengan memanggil Obin Robin gitu. Ayolah Bin. Apakah stand up masih haram di matamu Bin? Tuh kualat tuh. Ayolah Bin. Ayolah Bin. Masa masih ini? Ntar habis itu petir lagi lu. Wah, udah kita nggak usah bahas Obin Robin nanti kualat. Kita ngebahas ini aja nih. Hari ini itu kemarin beberapa hari yang lalu itu yang lagi rame itu adalah soal hacker. Ya kan? Ya. Di Indonesia. Sebenarnya semuanya itu diawali dari Menkominfo itu ngeblokir banyak situs itu loh. Yang PayPal, Steam, macam-macamnya itu. Semua diawali dari itu. Awalnya semuanya dari situ. Kan orang mulai gerah, nyerang, gundah gulana, menyerang dan sebagainya gitu kan. Betul. Sampai sekarang ini yang ramenya adalah ada satu akun yang menggunakan nama Bjorka ya kalau nggak salah ya. Itu kayak nama band apa bukan sih? Penyanyi. Oh penyanyi ya, Bjork, bukan band. Bjork. Itu memang dari Polandia. Nggak tahu. Oh lanjut. Jadi penyanyinya, maksudnya penyanyinya? Iya nggak tahu. Oke lanjut. Jadi satu akun itu yang dia katanya ngehack banyak data-data penting di Indonesia. Sampai terakhir ini
Katanya dia tahu siapa dalang pembunuhan Munir. Wah. Maksudnya aku pada saat itu kan rame tuh. Iya rame. Kayak siapa dalam pembunuhan Munir. Wah, gila. Ya kan itu kayak itu aja aku pada saat ngelihat postingannya yang gitu kan. Aku sampai, wah ini beneran nih. Kan itu kan di slide tuh, ada 2 Iya, slide. ada ya. 2 slide ya. Wah ini beneran nih. Wah siapa ya kira-kira ya? Wah. Iya nggak ya? Kayak penasaran dong. Penasaran. Ya kan itu adalah pertanyaan yang selama ini itu menjadi teka-teki besar Di negara ini. di negara ini. Iya nggak ya? Padahal kita sebenarnya tahu. Ya. Nggak tahu. Oh. Nggak tahu. Kalau pembunuhnya kita tahu. Tahu. Dalang pembunuhannya yang kita nggak tahu. Nggak tahu. Iya kan? Kalau pembunuhnya semua orang udah tahu. Siapa pembunuhnya? Polikarpus. Katanya Polikarpus. Ya anggap aja Polikarpus. Nah, tapi dalam pembunuhannya kan itu yang nggak tahu. Nah, Ya. terus beberapa hari yang lalu dia ngebahas soal itu tuh. Siapa dalam pembunuhan Munir? Ya, ternyata pada saat dibuka, Keluar nama siapa namanya? Muhdi PR. Mudi PR. Ya betul. Yang mana yang diangkat itu sebenarnya berita lama. Betul. Terus dia tidak jadi tersangka. Itu dia jadi tersangka kan Muhdi PR kan waktu pembunuhan Munir kan. Sempet kalau nggak salah iya. Terus bebas kan. Jadi kalau nggak salah yang sepengetahuan aku itu bukan bebas tapi itu dinyatakan tidak bersalah. Ya, dan itu adalah berita lama. Bioka kalau mau jadi hacker yang smart, dia cuman ngasih data Muhdi PR, nomor telepon, alamat, cuman spill. Kita pikir netizen yang pintar-pintar ini itu tuh spill kasusnya bukan spill Muhdi PR-nya gitu loh. Kalau mau spill Muhdi PR gampang. Pegawai yang dia misalnya pakai apa ya namanya provider apa itu juga udah tahu. Betul. Muhdi PR kan juga ngisi data kalau mau registrasi SIM baru dan lain sebagainya. Nih, ini kasusnya ya. Gimana tuh? Jadi Maijen TNI Purnawirawan Muhdi PR ini memang pernah tersangkut kasus pembunuhan Munir Said Talib. Yes. Tapi divonis bebas sama Mahkamah Agung. Yes. Dan sempat diseret ke pengadilan tapi sama Mahkamah Agung divonis bebas. Yang kena malah akhirnya Polikarpus. Pilot Garuda yang waktu itu tidak sedang bertugas tapi dia ada di situ dalam perjalanan menuju Belanda juga. Yes. Gitu. Dan ini sedikit faktanya katanya. Yang pertama Polikarpus ini sudah meninggal pada tahun 2020. Tuh. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM pembunuhan Munir Said Talib sudah kadaluarsa. Yes. Jadi kalau memang sekarang mau dibahas kayaknya sih udah gimana ya, udah kadaluarsa ya begitu. Maksudnya kalau emang baru sekarang gitu. Kalau kita menggunakan logik dari netizen sih tetap nggak ada dong kasus yang kadaluarsa gitu. Tapi kan sebenarnya juga kadaluarsa. Betul. Tapi yang dimaksud adalah sewaktu misal itu benar gosipnya kalau Munir itu membawa data-data negara penting, itu kan nggak diupload di internet, bos. Waktu itu dibawa di koper kan. Betul. Maksudnya adalah kalau mau membuka kasusnya Munir itu sudah solasir banget dan waktu itu jauh dari kata teknologi. Betul. Hacker manapun juga nggak akan nemuin seperti itu. Ditambah lagi Bioka dia ngomong mau membuka kasus Munir dan juga Super Semar. Super Semar nanti aja lah itu dulu ya. Iya. Super Semar Munir nanti aja dulu lah ya, dulu. Munir Super dulu Semar, ya. Munir dulu aja. Maksudnya kayak begini. Kenapa waktu itu Muhdi PR divonis bebas, terus yang kena Polikarpus. Jadi kalau yang aku baca itu memang ada di saat itu setelah Polikarpus diyakini menaruh arsenik di minumannya Munir.
dia kontak-kontakan sama Moody. Oke, di situ. Memang banyak lebih intens waktu itu berkomunikasi. Bjorka kalau emang mau di hack gitu, mungkin bisa yang di hack itu isi obrolannya atau misalnya transkrip komunikasinya itu yang lebih penting, ya nggak ya? Karena pada saat nanti sudah tahu di situ apa yang diobrolin, ya nggak ya? Iya. Karena seperti kata kita kembali lagi ke beberapa episode sebelumnya, seperti kata Bapak Ferdi Sambo, kalau ada masalah di bawahannya itu pasti ada 2-3 atasannya yang juga ikut andil. Betul. Siapakah Nah. 2 atasanmu di PR waktu itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Iya nggak? Ya. Nah itu coba. Ini kita tidak menyudutkan kamu, tidak. Tapi Iya. goblok Anda tuh sebenarnya. Enggak, bukan. Kita nggak bilang goblok. Gini loh, kita coba kasih tahu lagi apa yang bisa kamu lakukan. Ya. Gitu loh. Masa hacker nggak secerdas itu sih yo? Tapi masa ada sih hacker ngaku hacker yo? Wow. Masa ada hacker yang peduli dengan kenaikan BBM di sebuah negara? Ada sih, cuman di film. Enggak. Maksudnya yang kamu lakuin itu bisa dilakukan oleh para teknisi-teknisi provider. Contohnya? Tingkatannya itu, contohnya kalau misal nih aku kerja di Satu provider lah ya. satu provider gitu. Anggap aja provider warna Merah. jangan merah, itu terlalu ini. Kalau merah. Kuning. Kuning ada juga. Kuning juga. Kuning. Semua provider mah udah beda-beda, Pak. Pink, Biru. pink nggak ada, pink nggak ada. Biru. Biru apa? Biru PSIS. Terus kalau kuning, Kuning terus habis itu hijau. Yang hijau aja, hijau udah nggak ada. Hijau aja udah nggak ada. Nexia ya waktu itu. Asia. Mohon maaf ya Asia. Misalnya saya IT Asia nih, kita juga tahu datanya yang pengguna Asia tuh siapa, karena kan ngedata ngeregister. Betul. Ya sudah, tinggal aku bikin akun Bioka gitu, akun hacker, terus tak share tuh, Moody PR. Kebetulan Moody PR juga pengguna dari Asia waktu itu. Ya sudah, itu aja, sesimpel itu. Tapi itu menjadi bola panas untuk netizen yang ada di luar sana. Kok bisa? Ada akun opposite, nggak entah itu kemarin yang dia yang ngomong Freddy Sambo atau apa dan lain sebagainya, itu dia menulis bahkan kalau sampai ada hacker sebagai pahlawan, itu berarti rakyatnya sudah pada muak dengan para pemimpinnya. Wah. Loh, bukannya memang iya? Ya mungkin ada, Iya. mungkin ada. Cuman yang goblok lagi, Bjorka ini ditanggapi oleh Kominfo Nah, dengan UU ITE, kan sama-sama goblok. sampai di sini kita coba bertanya dengan pakar Kominfo nih. Siapa tuh? Siapa? Sebagai orang yang berkecimpung di dunia ini ya, Kominfo ya. Oke. Nah, itu gimana tuh jadinya? Wah, saya berkecimpung sih Pak, tahu. Produk-produknya Kominfo apa aja tahu. Tapi kalau hukumnya saya nggak tahu Pak. Terus buat apa kamu di sini? Lah UU ITE kalau aku pengacara atau sebagai lembaga hukum tahu aku. Oke. UU ITE itu kan hanya berlaku di pembuat aturannya aja kan di Indonesia kan. Oke, di regulatornya ya berarti. Regulatornya lah, kalau Bioka ini benar-benar memang ada di Indonesia, dia pasti kena tuh Pak. Nah ini di Polandia. Siapa tahu dia pakai VPN dari Polandia. Siapa tahu dia orang Indonesia dan Kominfo tahu kalau sebenarnya dia adalah orang Indonesia. Nah itu konspirasi lagi tuh. Makanya dia berani mengeluarkan UU ITE. Oh berarti nggak goblok juga ya? Maksudnya lagian kayak gini ya. Kalau yang aku pikir loh, maksudnya kalau memang dia orang ini dia udah ngomong bukan sih dia orang Indonesia? Bjorka ini orang mana sih? Kayaknya belum deh. Dia udah ada ngomong dong. Karena kayak begini. Kalau memang ya katanya dia orang Polandia katanya nih.
Iya nggak? Maksudnya sebesar apa sih pengaruhnya kasus pembunuhan Munir itu? Karena kan ya maksudnya itu bukan, ya memang itu salah satu perhatian publik di dunia HAM ya. Yes. Karena pejuang HAM di Indonesia dari Kontras yang dibunuh gitu. Ya, okay. Nah tapi itu kan udah bertahun-tahun yang lalu. Maksudnya sebesar apa dia bisa tertarik, dia bisa mengetahui, dia bisa ngerasa kalau ini kayaknya ini menarik nih. Kalau dia bukan orang Indonesia, ya nggak sih? Mungkin dia juga teman dari jaringannya Abang Munir mungkin. Mungkin, ya, mungkin. Tapi menurut kita, kamu setuju nggak kalau sebenarnya caranya dia pengungkapan tentang dalam pembunuhan Munir itu goblok sebenarnya kan? Ya, kalau aku bilang sih bukan goblok sih, cuman tidak relevan aja. Maksudnya kayak begini. Lebih halus ya dia. Pada saat, oh iya dong. Itu kenapa ibaratnya itu yang seperti tadi saya sampaikan. Apa tuh? Tidak hanya ketawa-ketawa aja, tapi kita ada ilmunya juga di situ. Tai, ilmu tai. Ini ilmu apa? Ilmu tai. Penggunaan kata tuh loh. Oh alah. Ya. Apa memang anakmu nonton video kita? Enggak. Kan? Lanjut. Jadi kenapa yang enggak relevannya adalah, maksudnya kalau emang dia mau ngebahas dalangnya atau siapa otak di baliknya itu, ya yang kayak tadi gitu, transkrip pembicaraan lah, semuanya, komunikasi yang ada pada saat dan sebelum itu ya gitu. Itu yang mungkin bisa dikasih ke publik tuh. Biar akhirnya publik juga bisa tahu, karena kan selama ini tuh yang kita tahu ya cuma dari pengadilan aja gitu loh. Betul. Data-data yang sudah disaring, mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak gitu. Nah, kalau cuman ya kayak tadi data nama, umur, pekerjaan, alamat apa semua itu bukannya itu juga bisa didapat dari aku nggak bilang itu gampang untuk ngedapetinnya, tapi maksudnya nggak susah lah buat ngedapetin itu gitu loh. Apalagi dia kan membocorin data-data pengguna provider. Iya. Membocorin apa lagi Bjorka tuh sebelum data pegawai Kemenkumham kalau nggak salah ada juga. Itu sesuatu hal yang lumrah gitu loh. Maksudnya adalah kita pun bukan siapa-siapa, bisa kok data kita bocor gitu. Maksudnya gini loh. Kalau cuman data KTP, Kemenkum, data KTP, pegawai, apa semua yang kayak gitu, itu mah kita udah lillahi ta'ala, udah ikhlas banget kayak gitu. Pada saat KTP kita dicetak aja, ya ilah ini pasti bakal muter kemana-mana ini. Ya udah. Toh data kita juga sudah bocor di kalangan kaum marketing, ya kan, simpan pinjam. Kita sudah tidak terlalu emosi banget lah. Betul, gitu. dan udah bocor di kalangan Zeus Lot gitu. Itu kita tuh udah bocor. Jadi untuk kalian netizen ini bukan hal yang sesuatu yang wah gitu loh sebenarnya. Betul. Ini sesuatu hal yang biasa. Kalian mendaftarkan diri Anda di Google, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu udah bocor. Itu tuh kalian tuh secara tidak langsung sudah mengungkapkan diri Anda seperti apa, seperti begini tuh udah bocor gitu. Nah iya makanya. Jadi Bioka itu bukan sesuatu tidak relevan aja. Dan itu juga kan sudah ada beritanya. Betul. Gitu. Kalau memang mau dibuka ke publik, ya itu. Coba, saya juga kalau emang bisa kamu ngebuka transkrip pembicaraan itu kalau kamu orang Indonesia ya, itu pasti bakal lebih hebat banget. Kalau kamu orang Polandia, if you can give us a transcript between Polikarpus and siapa? Mudi PR. If you can give us that transcript to public, that will be good. Yeah. You are not hacker, but script kidis. Apalagi mau super semar. Yang udah tahu itu beneran ada apa tidak gitu loh sebenarnya. Super semar, kalau menurut aku ya super semar itu ya udahlah ya, itu buat apa lagi sih sekarang ya nggak? Iya kan udah. Ini kalau menurut pada saat super semar, kalau kita mau ngebahas super semar itu ada atau tidak, kira-kira 20 tahun yang lalu itu relevan.
Yes. Iya nggak? Itu bagus. Tapi pada saat sekarang ini, kalau mau ngebahas Super Semar, terus kalau memang oke ketemu Super Semar, lah terus untuk apa lagi? Toh juga orang-orang yang diuntungkan itu juga sudah tidak ada lagi. Wah, sudah dikubur Iya nggak? juga. Iya, untuk apa lagi? Pemindahan kekuasaan di Super Semar itu, karena Super Semar itu yang dibahas kan pemindahan kekuasaan itu. Yes. Iya nggak? Apa isi suratnya? Apakah benar dari A ke B? Ya. Apakah benar sebenarnya A ini melarang untuk pindah ke B? Lah kalau memang iya sudah ketemu, yang benarnya itu apa? Terus main ngopo? Terus apa? Mau di trace lagi kemana-mana? Ya, mohon maaf nih, ya mau nge-trace itu ya orang-orangnya itu juga gitu loh. Iya nggak? Udah nggak masuk udah. Iya, iya. Jadi kalau kita menggunakan logik kita sebagai orang yang bukan orang ya, orang yang ngerti akan logika berpikir, Wejen, kita ngomong logika berpikir, udah kayak ini ya kita ya, Cokro TV ya. Tapi kalau Cokro TV kan itu hanya satu pihak yang diserang ya. Ya. Kalau kita kan semuanya nih. Bioka sama Kominfo. Kita tidak pandang bulu. Lah, masalahnya apa? Ada statement yang ngomong dari Kominfo juga, namanya Pak siapa itu ya? Dia ngomong, sudahlah hacker, janganlah kau lakukan. Jangan menyerang gitu ya. Kuwi apa statement apa, Pak? Statement mbok sing gagas sithik. Kita sudah mempekerjakan white hat atau hacker baik 10.000 orang gitu. Nah, itu baru statement menurut saya. Betul. Tapi Atau nggak kita sudah mengantongi identitasnya. Nah. Gitu. Cuman kalau cuman mau minta tolong mah, yang kayak begitu nggak perlu jadi gede begitu kalau mau ngomong iya, begitu. Pak. Gitu. Apalagi statement-statement yang nggak jelas gitu. Maksudnya kayak uang pajak yang kita bayarkan untuk melindungi untuk masuk ke Menkominfo, Yeah. ya untuk ke Menkominfo. Pajak lagi deh. Terus Segitu besar uang pajaknya yang dihabiskan untuk menjaga keamanan data-data negara. yes. Itu habisnya buat apa? Banyaknya. Kalau emang kayak begini aja kita yang kita dengar cuman dari Kemenkominfo minta tolong jangan kayak begitu lagi. Lah, terus uang pajak segitu gede itu dihabiskan cuman untuk belajar minta tolong. Cuman Gak masuk sih. cuman untuk membayar orang untuk ngomong janganlah kau lakukan. Uang pajak segitu cuman untuk ngebayar PR doang. Ya. Mohon maaf nih. Kamu bisa lebih daripada itu. Uang pajak segitu banyak yang dibayar masyarakat Indonesia. Nah, untuk cuman membayar. untuk ngomong minta tolong jangan doang. Betul. Counter dong. Dengan Ya itu Oh, white oke. hacker kayak begitu. Iya, Sebenarnya gini loh. Kan banyak ya kan hacker-hacker di Indonesia juga banyak gitu. dan lebih mumpuni juga. Nah, kenapa nggak itu yang di apa dirangkul? Akomodir. Iya diakomodir. Oke, gini loh. Daripada ngana-ngana pada sibuk cara ngebobol ini, mending ngana memperkuat aja. Nah. Gitu. Iya nggak? Dan yang paling sering kan yang dibobol adalah sebuah situs-situs dari government. Iya. Situs government untuk kalian di luar sana itu paling gampang dibobol. Karena apa? Karena tidak ada anggaran untuk membayar IT merawat situs tersebut. Nah, Beda lagi kalau seperti Tokopedia atau Shopee ya. mereka ada duitnya itu cuma untuk membikin doang. Untuk membuat tok gitu. Itu ada bugnya apa-apa juga masa bodoh sebenarnya. Nah itu Orang- yang aku tahu dari Kominfo tuh yo. Kadang dulu nih pengurusan apa katanya udah online zaman-zamannya COVID lagi Yes. tinggi-tingginya. Yes. Oh, semuanya tiba-tiba pengurusan online. Oke, Yes. begitu diklik 404 not found. Lah apa cuma bikin itunya doang. Kabar terakhir apa tuh yang dihack dari Sukoharjo apa tuh? Data penduduk. Sukoharjo itu tidak bisa menjanjikan gaji untuk IT itu yo. Berapa APBD Sukoharjo untuk membayar IT tersebut? Iya, gini loh. Gitu. Maksudnya Itu memang paling gampang. ini tanpa mendiskreditkan pihak manapun atau apa, tapi ya maksudnya kayak apa sih yang mau dicari di Sukoharjo? Kan kayak begitu ya. Maksudnya kan kayak begitu. Apakah ada resource yang
yang di resource besar yang dimiliki oleh Sukoharjo yang berdampak besar untuk negara. Nah itu masalahnya kan memang Sukoharjo tidak mempunyai, aku yakin deh, pemerintahan Sukoharjo itu tidak bisa membayar tenaga IT untuk melindungi kayak gitu. Betul. Gitu loh. Cuman maksudnya kalau memang yang disampaikan itu kayak nge-hack data-data di Sukoharjo, data penduduk, ya itu loh yang aku pikirin, maksudnya apakah resource-nya segitu bernilainya, maksudnya ya memang itu penting, ya kan, keamanan data itu, cuman apakah segitu berharganya tuh loh? Oh, worth it apa ora gitu ya? Maksudnya apakah ada kayak mungkin di Sukoharjo itu ada tambang nikel lah atau ada apa? Iya, yang kayak gitu di situ ya kan. Kalau memang ada, ya berarti mungkin ya di situ datanya semuanya itu. Tapi kalau memang cuman data aja, ya maksudnya ya gimana ya gitu loh. Iya. Maksudnya adalah yang di Sukoharjo itu yang hack siapa? Bioka itu apa bukan BIM? Lain lagi. Oh, kayaknya itu ngetes doang tuh. Yang ngetes toh. Ya. Karena kita udah tahu kualitasnya Bjorka tidak lebih dari seorang penjaga warnet ya, skillnya. Warnet mesum. Pegasus. Kendir TV. Ketawa tanpa khawatir.